Detik-detik gempa banyak diabadikan oleh warga setempat dan banyak diunggah ke media sosial. Seperti gambar dari pantauan kamera CCTV dan gambar yang diambil dari telepon seluler. Di antaranya, gambar CCTV di kolam renang salah satu tempat tinggal yang terlihat air berguncang hebat saat gempa. Ada juga gambar amatir yang diambil warga dari telepon genggam. Gambar menunjukkan gedung yang runtuh karena tidak kuat terhadap guncangan gempa. Mencari kerabat Anda di Nepal, Facebook, Google, dan CNN iReport bisa menjadi sumber informasi Anda. Bagaimana cara mencapai Gunung Everest? Kami akan menunjukkan trayek atau rute menuju Gunung Everest. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Trending Topic. Nah, video yang tadi baru Anda saksikan itu sudah diakses lebih dari 1 juta viewers di YouTube. Dan itu diambil pada saat-saat gempa terjadi di Gunung Everest, tepatnya di Kathmandu. Tapi ada gempa susulannya yang tidak berada jauh dari Gunung Everest tersebut. Dan juga ini kalau kita lihat ini memang ada banyak sekali dukungan-dukungan dari netizen. Pray for Nepal, dan ini tidak hanya dari orang Indonesia saja tapi dari seluruh dunia. Bahkan juga Apple menciptakan satu aplikasi di mana orang-orang yang ingin menyumbang, memberikan donasi itu bisa melalui aplikasi tersebut. Nah, jadi bagi Anda pengguna iOS silakan langsung diakses. Dan ini ternyata juga ada dari juru bicara Kementerian Luar Dalam Negeri Nepal, di mana sudah mencapai 3.432. Ini tadi pagi nih ya korbannya yang tewas, sementara juga ada sekitar 2.000-an yang luka-luka. Bagaimana nasib warga negara Indonesia yang berada di sana? Ada Menlu Retno Marsudi yang menyatakan ada sebanyak 49 orang, ini yang terbaru dinyatakan, dan di mana sudah ditemukan ada kabar 35 orang, yang belum ada kabar 14 orang. Ada 3 pendaki dari Bandung. Anda ingat itu juga sampai saat ini belum ada kabarnya. Dan rencananya Kemenlu akan merilis nama pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti kurang lebih. Jadi kami akan mengupdate-nya untuk Anda. Dan sementara dari 3 pendaki Bandung itu dari Taruna Hiking Club, itu ada 3, Jerun Hehua, Kadek Andana, dan juga Alma Prahita. Kita lihat ini mereka sempat mengupdate foto-foto, kemudian juga ada statusnya ini dari sosial media. Mereka mungkin bisa ditunjukkan foto-fotonya dari ketiga orang tersebut. Yang Anda lihat saat ini dari Bandung, ini adalah Ardesir Yaftebi, Ketua Tim Pendaki Ekspedisi 7 Summits Indonesia atau 7 Summits tahun 2012. Kami sambil nanti akan memutarkan dari 3 pendaki Bandung tersebut karena memang mereka sudah mengupload foto dan juga status melalui sosial media. Jadi tolong diputar. Halo Mas Ardesir, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Anda pernah waktu itu ke Gunung Everest. Mungkin Anda bisa ceritakan waktu itu 70 hari ya katanya di sana. Sebenarnya itu seperti apa sih Mas? Memang butuh keahlian yang luar biasa kah untuk bisa mendaki Gunung Everest sendiri? Iya, Everest itu gunung yang paling tinggi di dunia. Tingginya itu 8.850. Jadi selain dia paling tinggi sehingga butuh kemampuan fisik yang sangat baik, tapi juga gunung ini memiliki kesulitan teknis. Kita di beberapa bagian itu harus memanjat menggunakan tali. Baik, jadi kalau ketika tali kita lihat di gambar,
itu ada kemah-kemah gitu di sekitar gunung, itu kemudian juga ada longsoran salju, itu berarti memang sulit sekali ya kalau untuk menyelamatkan diri di saat seperti itu. Ya, avalanche itu kejadian yang rutin sebenarnya di Everest, tapi tidak pernah sebesar itu gitu. Ini gara-gara memang dipicu oleh longsoran sehingga avalanche sangat besar. Avalanche itu paling sulit dihindari karena kecepatannya juga ratusan kilometer per jam. Jadi memang kalau mendaki biasa pun juga sering ada longsoran avalanche itu kalau saat-saat normal tanpa ada gempa pun. Iya, untuk rute selatan ini yang kita lihat di tayangan itu, jalur yang paling berbahaya itu adalah dari base camp menuju ke camp 1. Jadi dari 5.300 meter menuju ke 6.000 meter. Di situ ada yang namanya Khumbu Icefall. Dari namanya aja Icefall, jadi memang selalu ada longsoran salju. Oke. Dan ini memang dipicu oleh, silakan. Ya, dipicu dengan gempa kemarin, avalanche ini jadi sangat besar gitu, longsorannya sangat besar. Jadi kalau misalnya terjadi avalanche gitu, biasanya menyelamatkan diri bagaimana, Mas? Saya pernah nanya sama guide saya waktu saya melakukan pendakian ke Everest, bagaimana kalau misalnya kita menghadapi avalanche? Jawabannya itu sederhana, cukup mencantolkan diri ke tali. Terus saya tanya, saya akan selamat? Enggak, mayat Anda lebih gampang ditemukan. Wah. Jadi avalanche ini sangat sulit untuk dihindari. Nah, tapi Anda waktu selama 70 hari sempat mengalami avalanche? Avalanche kita sempat lihat, tapi kita nggak pernah sampai ngalamin avalanche. Karena kalau sampai mengalami avalanche, kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Oke. Nah, tapi ini sepertinya sampai yang membuat video ini bisa mengupload. Artinya mungkin kita harapkan selamat ya, Mas ya. Oke, kalau kita lihat ini seberapa apa ya, Mas ya? Kenapa orang-orang tuh saya dengar selalu banyak yang ingin ke Gunung Everest, nggak cuma pendaki yang profesional, tapi juga yang baru-baru mulai tuh pengen gitu pergi ke sana. Apa sih ketertarikan yang membuat Everest nih diminati oleh orang-orang? Everest itu jadi paling menarik karena dia yang paling tinggi. Siapapun buat pendaki gunung terutama, Everest itu seperti Mekah kalau buat orang Islam gitu, buat pendaki gunung. Jadi siapapun pasti ingin mencapai puncaknya. Baik, kita lihat ini di sini juga karena gempa banyak sekali situs-situs yang rusak. Ada foto-foto before afternya nih di sini karena ada memang gempanya sekitar 7, skala Richter lebih ini yang mengguncang Kathmandu, kemudian juga terasa sampai ke India. Ini banyak sekali situs-situs yang tadinya tuh seperti Anda lihat ini. Ini di kota Kathmandu sampai sekarang juga sudah hancur lebur. Ini ada kuil juga di sana. Dan ini ketika yang dilewati ya, Mas ya, selama 70 hari itu dari awal, ini kita ngitungnya dari awal itu sampai di Kathmandu atau sampai di base campnya? 70 hari itu terhitungnya? 70 hari itu saya Jakarta to Jakarta. Kalau dari Lukla menuju ke base camp Everest itu waktunya lebih kurang 8 hari. Oke, jadi kalau untuk pemirsa, Lukla ini adalah pemberhentian pertama ya setelah Kathmandu ya. Oke, kita akan bahas ini, kita akan memberitahu pemirsa bagaimana trayeknya menuju dari Gunung Everest dari Kathmandu, ibu kota dari Nepal. Masih bersama Mas Aditya, tetap bersama dengan kami ya Mas, kita akan kembali saat lagi.
Ya, itu tadi video amatir yang menunjukkan dari gambar CCTV dari sebuah hotel di mana pada saat gempa bumi itu Anda bisa lihat sendiri kolam berenang itu sampai keluar-keluar gitu airnya. Nah, kita masih bersama dengan Ardesir IFTB, Ketua Tim Pendaki Seven Summits tahun 2012. Mas Ardesir, ini kalau kita lihat di sini ada rute dari Kathmandu sampai menuju ke Everest Base Camp-nya nih. Kalau dilalui sekitar berapa hari nih ya total kalau untuk sampai ke base camp-nya aja nih? Kalau untuk ke base camp itu dari Kathmandu itu, kita terbang ke Lukla, habis itu jalan 8 hari. Jalan ini benar-benar trekking ya berarti ya? Trekking, kita jalan tapi setiap hari kita bermalam di desa-desa, ada penginapan-penginapan. Penginapan terakhir itu cuma 45 menit dari base camp Everest. Oh oke, dan memang kalau menuju ke Everest harus melalui 9 hari trekking ini? Iya, 8 hari. 8 hari trekking. Oke. Kemudian ketika sampai di base camp itu bagaimana? Apa selanjutnya yang dilakukan? Oke, setelah sampai di base camp selama 8 hari itu, selanjutnya adalah aklimatisasi karena tubuh kita butuh waktu untuk beradaptasi. 45 hari waktu yang kita butuhkan untuk aklimatisasi sampai dengan ke ketinggian 7.300. Oh, wow. Setelah itu kita kembali lagi ke base camp untuk melakukan istirahat, recovery. Kemudian menunggu summit window. Kapan sih jendela summit itu kebuka? Itu menggunakan forecast. Dari situ sebenarnya pendakian hanya tinggal 5 hari lagi. Dari base camp menuju camp 1, camp 2, camp 3, camp 4, langsung ke puncak. Nah, dari camp 1 sampai ke puncak itu setiap harinya bermalam atau gimana tuh? Iya. Ya, waktu kita melakukan pendakian menuju ke puncak itu dari base camp kita langsung menuju ke camp 2. Di camp 2 biasanya kita menunggu 1-2 hari untuk istirahat. Kemudian setelah jendelanya sudah jelas, tanggalnya sudah jelas, kita akan melakukan pendakian langsung dari camp 2 ke camp 3, bermalam di camp 3, bermalam di camp 4, lalu kemudian puncak turun langsung ke camp 2. Oh, wow. Oh, ini kayaknya kalau misalnya saya lihat ini berat banget ya Mas. Harus benar-benar harus kondisi fisiknya harus kuat dan tentunya harus ada latihannya. Nah, kalau di Indonesia sendiri latihannya tuh biasanya di mana sih? Bener nggak? Katanya ada di Bromo, Semeru, sampai Jayawijaya. Ada tahapannya seperti itu. Rekomendasinya kemana tuh Mas Ardesir? Benar. Jadi sebenarnya untuk mendaki Everest ini kita bukan cuma punya fisik, tapi juga harus punya kemampuan memanjat. Memanjat ini kita harus melakukan tentunya di tebing. Selain itu kita juga, tim saya waktu dulu itu kita melakukan latihan-latihan nggak cuma di kota, tapi juga melakukan latihan-latihan di gunung, simulasi di lapangan. Kita lari bukan cuma di kota, tapi kita lari di ketinggian 2.500, kita lari di ketinggian 3.000 gitu. Itu untuk melatih paru-paru kita. Kemudian di mana tempatnya di Indonesia atau yang baik gitu, gunung mana deh untuk hiking gitu yang bisa yang bisa untuk latihan untuk ke Gunung Everest? Sebenarnya Everest ini nggak bisa kita wakilin dengan hanya gunung-gunung di Indonesia, Mbak. Di dalam pendakian Seven Summit ini Everest kita taruh sebagai gunung yang ke-7. Jadi 6 gunung sebelumnya itu yang semuanya cuma ada 1 di Indonesia, yang 5-nya lagi ada di luar negeri, itu semua kita jadikan ajang latihan untuk menuju Everest sebenarnya. Jadi yang di Indonesia Jayawijaya betul ya? Di Indonesia Jayawijaya, tapi menjelang Everest itu kan kita punya pendakian ke Aconcagua, kita punya pendakian ke Kilimanjaro, kita punya pendakian ke Elbrus dan gunung-gunung lainnya, sehingga waktu ke Everest kita sudah punya pengalaman yang cukup. Oke, nah kalau buat Anda misalnya nih ya, ada orang ingin baru mau hiking, dia tujuannya pengen bisa cita-citanya tuh mendaki Gunung Everest, tapi pengennya mendaki gunung 1-2 gunung dulu deh di Indonesia. Rekomendasi Mas Ardesir kemana? Rekomendasi saya yang pertama ke Jayawijaya tentunya, ke Kartens Pyramid. Terus sebelum dia melakukan pendakian ke Everest itu ada baiknya di tahun sebelumnya misalnya dia melakukan pendakian dulu di daerah Himalaya tapi bukan mengambil puncak Everestnya. Dia bisa mengambil puncak Lobuche misalnya yang tingginya 6.100 sehingga dia punya wawasan lebih tentang bagaimana sih gunung-gunung di Himalaya. Oke, baik. Oke, jadi pertama-tama Jayawijaya dulu deh ya, baru kalau habis itu baru ke Nepal lah gitu. Terima kasih banyak Mas Ardesir IFTB, Ketua Tim Pendaki Seven Summits Indonesia tahun 2012 sudah bergabung bersama kami di sini. Gempa Nepal merupakan gempa terbesar yang menimpa negara berpenduduk 28 juta jiwa dalam 81 tahun terakhir. Tim Liputan Metro TV.
Gempa dahsyat mengguncang Nepal hari Sabtu waktu setempat. Gempa berkekuatan 7,9 pada skala Richter itu membawa petaka bagi warga Nepal. Gempa dipicu oleh tumbukan dua lempeng benua, yaitu lempeng India dan lempeng Eurasia. Kekuatan gempa muncul karena dua lempeng mempunyai kepadatan yang setara. Gempa berkekuatan 7,9 pada skala Richter menelan korban jiwa sebanyak 1.130 orang. Bahkan, gempa membuat longsor masif dan mematikan di pegunungan Everest. Getaran gempa kuat dirasakan oleh warga yang tinggal di ibu kota Nepal, Kathmandu. Detik-detik gempa banyak diabadikan oleh warga setempat dan banyak diunggah ke media sosial. Seperti gambar dari pantauan kamera CCTV dan gambar yang diambil dari telepon seluler. Di antaranya, gambar CCTV di kolam renang salah satu tempat tinggal yang terlihat air berguncang hebat saat gempa. Ada juga gambar amatir yang diambil warga dari telepon genggam. Gambar menunjukkan gedung yang runtuh karena tidak kuat terhadap guncangan gempa. Akibat gempa 7,9 pada skala Richter di Nepal, banyak infrastruktur jalan yang rusak. Jalan terbelah dan ada yang patah akibat guncangan gempa. Gempa berkekuatan 7,9 pada skala Richter berpusat di daerah dangkal. Gempa terletak di titik sekitar 80 km sebelah timur kota Pokhara, kota terbesar kedua setelah ibu kota Kathmandu. Gempa di Nepal disebabkan oleh pertemuan lempeng India dengan Eurasia, atau ahli geologi menyebutnya sebagai zona tumbukan antar lempeng benua. Secara tektonik, kawasan Nepal berada pada zona tumbukan antara lempeng benua yang memiliki densitas batuan lebih rendah dibanding dengan lempeng samudra. Gempa 7,9 skala Richter hari Sabtu berpusat di antara dua kota besar di Nepal, yaitu Kathmandu dan Pokhara. Informasi terkini dari gempa yang terjadi di Nepal akan kami hadirkan usai jeda, di antaranya eksekutif perusahaan Google menjadi salah satu dari ribuan korban bencana gempa di Nepal. Saksikan selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, operasi penyelamatan korban gempa di Nepal ditingkatkan. Diperkirakan masih banyak warga Nepal yang tertimbun. Dalam 1.000 warga Nepal yang selamat dari gempa saat ini terpaksa dievakuasi ke tempat pengungsian darurat. Sementara 5.000 warga Nepal lainnya dirawat karena menderita luka-luka akibat gempa. Sebagian besar warga Nepal yang berada di ibu kota Kathmandu saat ini kehilangan tempat tinggal mereka. Rumah mereka hancur diguncang gempa berkekuatan 7,9 pada skala Richter. Tim penyelamat Nepal bekerja dengan peralatan seadanya untuk merawat korban gempa yang menderita luka-luka. Gempa juga membawa derita bagi warga Tibet yang masuk wilayah Tiongkok. Sesaat setelah gempa, pemerintah Tiongkok mengirimkan tim penyelamat dan bantuan untuk korban gempa di Tibet. Tibet merupakan wilayah otonomi Tiongkok yang terdampak gempa Nepal. Televisi pemerintah Tiongkok memperlihatkan gambar kerusakan rumah di desa Neilam yang terletak di perbatasan Nepal. Bantuan makanan dan tenda untuk korban gempa juga sudah disalurkan pemerintah Tiongkok melalui jalur darat ke wilayah Tibet. Sementara tim penyelamat yang dilengkapi dengan anjing pelacak juga sudah dipersiapkan untuk berangkat dari ibu kota Beijing menuju Tibet. Tibet merupakan wilayah yang saat ini berada di dalam kekuasaan Tiongkok. Tibet secara administratif merupakan wilayah otonomi Tiongkok. Gempa di Nepal banyak menelan korban jiwa, termasuk para pendaki Gunung Everest. Saat terjadi gempa di sekitar Gunung Everest diperkirakan terdapat 1.000 pendaki dan salah satunya adalah eksekutif Google, Dan Frydenberg, yang tewas tertimbun salju Everest. Tim tentara Gunung India menemukan sedikitnya 18 jenazah di sekitar Gunung Everest. Kementerian Pariwisata Nepal memberikan informasi hanya 10 korban jiwa, namun jumlah itu bisa bertambah. Gempa 7,9 pada skala Richter telah membuat salju di sekitar Gunung Everest longsor. Timbunan salju masih menutup sebagian perkemahan para pendaki di kaki gunung. Salah seorang eksekutif Google yang berkantor di California, Dan Frydenberg, menjadi korban salju longsor di Gunung Everest. Saat gempa terjadi, Frydenberg sedang mendaki puncak gunung tertinggi di dunia Everest bersama 3 pegawai Google yang lain.
Ketika tertimpa salju longsor, seluruh temannya selamat, namun Frydenberg tewas tertimbun salju dengan luka berat di bagian kepala. Dalam pernyataan resmi Google, Frydenberg merupakan kepala divisi penelitian Mountain View Google. Frydenberg merupakan pendaki berpengalaman. Frydenberg sedang mendaki Everest bersama perusahaan Jagett Globe yang mengatur kegiatan tersebut. Gempa Nepal merupakan gempa terbesar yang menimpa negara berpenduduk 28 juta jiwa dalam 81 tahun terakhir. Tim Liputan, Metro TV. Gempa dahsyat mengguncang Nepal hari Sabtu waktu setempat. Gempa berkekuatan 7,9 pada skala Richter itu membawa petaka bagi warga Nepal. Gempa dipicu oleh tumbukan dua lempeng benua, yaitu lempeng India dan lempeng Eurasia. Kekuatan gempa muncul karena dua lempeng mempunyai kepadatan yang setara. Gempa berkekuatan 7,9 pada skala Richter menelan korban jiwa sebanyak 1.130 orang. Bahkan, gempa membuat longsor masif dan mematikan di pegunungan Everest. Getaran gempa kuat dirasakan oleh warga yang tinggal di ibu kota Nepal, Kathmandu. Detik-detik gempa banyak diabadikan oleh warga setempat dan banyak diunggah ke media sosial. Seperti gambar dari pantauan kamera CCTV dan gambar yang diambil dari telepon seluler. Di antaranya, gambar CCTV di kolam renang salah satu tempat tinggal yang terlihat air berguncang hebat saat gempa. Ada juga gambar amatir yang diambil warga dari telepon genggam. Gambar menunjukkan gedung yang runtuh karena tidak kuat terhadap guncangan gempa. Akibat gempa 7,9 pada skala Richter di Nepal, banyak infrastruktur jalan yang rusak. Jalan terbelah dan ada yang patah akibat guncangan gempa. Gempa berkekuatan 7,9 pada skala Richter berpusat di daerah dangkal. Gempa terletak di titik sekitar 80 km sebelah timur kota Pokhara, kota terbesar kedua setelah ibu kota Kathmandu. Gempa di Nepal disebabkan oleh pertemuan lempeng India dengan Eurasia, atau ahli geologi menyebutnya sebagai zona tumbukan antar lempeng benua. Secara tektonik, kawasan Nepal berada pada zona tumbukan antara lempeng benua yang memiliki densitas batuan lebih rendah dibanding dengan lempeng samudra. Berbeda dengan Indonesia, Nepal terletak di lempeng India dan Eurasia yang memiliki nilai kepadatan yang sama dan tidak ada yang mau mengalah serta saling naik ke atas. Di masa lampau, tumbukan dua lempeng benua ini membentuk pegunungan Himalaya. Gempa Nepal merupakan gempa terbesar sejak negara itu dilanda gempa tahun 1934. Saat gempa 1934, jumlah korban tewas mencapai 8.500 orang. Sementara gempa tahun ini, jumlah korban tewas diperkirakan sedikit yang mencapai 1.800 orang dan masih terus bertambah. Tim Liputan, Metro TV.